Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walahul hamdu walahu syukur. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia dimanapun Anda berada, sahabat Bias TV, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik. Agama Islam adalah agama mulia, adalah agama dengan peraturan yang paripurna. Dalam segala sisi telah diatur. Di antara sisi-sisi yang diperhatikan agama Islam, bahwa ajaran yang mulia ini memberikan hak intelektual. Bahasanya sekarang dengan kekayaan intelektual. Hak tentang kepemilikan barang, hak tentang sebuah karya, sebuah produk. Ada hubungannya dengan pertanyaan yang masuk ke meja redaksi kita pada kesempatan kali ini. Ada seseorang yang bertanya, kami ingin bertanya bagaimana memperlakukan barang-barang bajakan atau barang-barang KW yang sudah tidak ori, tetapi barang tersebut sudah terbeli. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Maka pertama, kita lihat bahwa ajaran Islam yang mulia menghormati hak kekayaan intelektual. Misalkan dari karya tulisan, karya seni, kita bisa melihat program-program komputer, aplikasi, dan lain sebagainya. Dalam sebuah kaidah dikatakan, man sabaqa ila mubahin fahuwa ahaqqu bihi. Barang siapa yang telah lebih dahulu mendapatkan sesuatu yang mubah, yang halal, dan boleh jadi adalah penemuan baru, inovasi terbaru, maka dia yang lebih berhak atasnya. Maka dia daftarkan, dia patenkan, dan menjadi haknya. Tidak boleh mengambil hak itu kecuali berdasarkan izinnya. Berdasarkan izinnya. Oleh karenanya, dalam sebuah hadis yang mulia dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Umat Islam itu berkewajiban untuk senantiasa memenuhi persyaratan mereka. Hak-hak yang sudah dipatenkan tadi, pada asalnya itu telah diakui secara hukum internasional, universal. Orang-orang yang belum tahu maupun yang sudah tahu, taat di bawah peraturan-peraturan tersebut. Maka kita harus berusaha memenuhi syarat-syarat yang telah kita buat. Maka kalau misalkan ada orang yang membeli barang, tapi ternyata barang itu KW atau tidak ori, atau bahkan barang bajakan, maka dilihat, ada dua hal yang perlu dilihat. Yang pertama, jika pembeli tidak tahu hukum syar'i tentang sebuah bajakan, tentang barang bajakan, barang ori atau tidak, dia tidak tahu hukumnya. Dia mengetahui bahwa saya membeli barang ini karena manfaat, sebuah manfaat, saya ingin pakai. Maka silakan dia memakai barang bajakan tersebut karena dia tidak tahu hukumnya. Dan dia harus bertobat atas perbuatan tersebut setelah dia mengetahuinya. Tapi barangnya karena dia sudah beli, dia menukarnya dengan sejumlah uang, maka barangnya tetap miliknya dan dia bertobat atas perbuatan-perbuatan yang telah lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya. Poin yang kedua, kalau dia tahu bahwa ini adalah termasuk barang bajakan, kemudian dia tahu hukum-hukum syari, tidak boleh, ini dilindungi oleh peraturan-peraturan dan kita tahu hukum ini, maka barang yang sudah dibeli, mau nggak mau dia sudah beli, berarti dengan hawa nafsu, maka barang yang sudah dibeli itu tidak boleh diambil. Itu tidak boleh diambil karena pada hakikatnya barang tersebut belum menjadi miliknya, karena hak adalah hak kekayaan intelektual, kekayaan barang milik orang-orang tertentu yang mereka telah daftarkan, mereka telah susah payah untuk membuat atau berinovasi tentangnya. Maka barang yang sudah terbeli itu yang dilakukan adalah dihadiahkan kepada orang lain. Dihadiahkan kepada orang lain dan dia bertobat atas perbuatannya karena dia sudah tahu ilmunya. Dihadiahkan kepada orang lain bukan sebagai sedekah, bukan sebagai untuk memperoleh pahala karena dia telah memberikan kepada orang lain, tidak. Bagi orang lain yang telah diberikan halal baginya.
Tapi baginya yang mengetahui hukum, maka hal itu tidak boleh. Bukan sebagai sebuah amalan soleh, tapi berlepas dari tanggungan. Berlepas dari tanggungan artinya saya berlepas diri, saya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya mengaku saya salah, maka dia serahkan kepada orang lain, dan untuk orang lain baginya halal, tapi buat dirinya pribadi maka itu tidak boleh. Demikian dua hal ini, pembagian ini, rincian ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan perkataan kemudian mengikuti yang paling baik. Mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.